Eh, apakah Apakah yang dimaksudkan dengan Alkitab? Oh ya, gimana Bung Suma, Bang? Boleh Bang, boleh kan, boleh. Oke. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih definisi Alkitab versi Kristen dan dari versi Islam. Untuk pertama kalinya, saya persilakan Bung Matias untuk memberikan open statement tentang apa sih dimaksud dengan Alkitab. Silakan Pak Matias. Iya, kalau kita berbicara tentang Alkitab, ialah kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan rasul sekitar 70 orang. Dan tulisan itu ditulis oleh tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Nah, sehingga Alkitab itu bisa terwujud dalam satu bentuk buku dengan tujuan supaya setiap orang bisa membaca dan bisa melihat kebenaran itu. Nah, jadi Alkitab adalah kitab suci yang ditulis oleh para nabi atau para rasul untuk setiap orang boleh membaca, untuk dia hidup sesuai kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kita lihat kenapa Alkitab ditulis, supaya orang membaca, mempelajari, agar supaya jangan hidup di dalam dosa lagi, gitu. Nah, sekarang kita apa itu dosa? Nah, ini yang dibahas oleh Alkitab, sehingga setiap orang boleh baca, dia berjalan, dia boleh hidup sesuai kebenaran itu, supaya ketika dia mati, ya dia boleh memperoleh hidup yang kekal di surga. Nah, jadi Alkitab menulis tentang prinsip pikiran Allah atau hati Allah bagi setiap orang, bagi dunia, supaya mengambil keputusan sesuai firman itu. Nah, seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah pribadi Allah sendiri yang kita lihat di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi kalau kita bicara kebenaran, itu mulai dari perkataan kita, pikiran kita, hati kita harus selaras dengan pikiran Allah dan hati Allah. Ya, kalau Yohanes 14 ayat 6 itu saya lihat di Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 45 itu dikatakan bahwa di dunia ini Nabi Isa berkuasa dan di akhirat. Matias untuk sementara sampai Alkitab dulu, nanti mungkin isi Alkitab itu nanti dijabarkan kemudian. Silakan Bang Suma untuk memberikan opening tentang Alkitab. Terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi terkadang ketika kita mendengarkan teman-teman Kristen itu menyebut kata Alkitab, itu ada perasaan yang berkecamuk di dalam batin kita sebagai seorang Muslim. Karena yang kita tahu, yang dimaksud dengan Alkitab itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian diwahyukan kepada para nabi. Sedangkan
yang kita tahu, kitabnya teman Kristen itu bukanlah sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Tetapi kitab teman Kristen itu adalah sebuah karya yang dituliskan dengan tangan sendiri berdasarkan hasil penyelidikan. Dan ini bisa kita urai, bahkan bisa kita buktikan nanti. Nah, ketika kita umat Islam berbicara mengenai Alkitab, memang secara umum kita bisa memahami bahwa kitab ini adalah kitab suci agama Yahudi, ya, dan juga Nasrani. Sehingga ketika agama Kristen muncul, mengambil daripada terjemah dari dua kitab ini, tapi tidak kemudian berdasar terhadap sumber, di mana sumber yang sesungguhnya adalah Musa, Daud, dan juga Isa Al-Masih. Jadi teman-teman Kristen punya kitab Bible namanya, atau Biblos. Itu mereka di Indonesia sebut juga dengan sebutan Alkitab, yang sebenarnya itu tidak relevan dengan penamaannya. Karena alif lam itu hak mutlak milik Allah, milik Islam. Itu hanya ada dalam ajaran Islam, alif lam. Nah, agama Kristen memiliki Biblos yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kitab-kitab ini kemudian berasal dari Torah, Zabur atau Mazmur, dan juga Injil yang bercampur di dalamnya, yang mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Dalam sejarahnya kita tahu bahwa Torah ini, kitabnya Nabi Musa maksud saya, itu mengalami kehancuran berkali-kali. Hingga pada akhirnya disusun lagi dan terjemahkan kembali oleh orang Yahudi yang bernama Esra. Nah, ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa, di mana jarak antara Esra dengan Nabi Musa itu hampir 800 tahun. Nah, dari bahasa Ibrani kemudian disalin oleh Esra ke dalam bahasa Aram. Sedangkan Zabur atau Mazmur hanya memuat puji-pujian saja tanpa muatan syariat. Karena Zabur ini mengikuti syariat yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Torah. Nah, kalau Injil yang kita lihat hari ini itu banyak versi yang diklaim masing-masing kelompok bahwa Injilnya yang paling benar. Jadi kalau kita melihat dari sejarah yang dialami kitab-kitab terdahulu, maka nyata sekali menyimpan suatu kecurigaan yang besar. Apakah kitab-kitab ini masih otentik? Atau kitab ini sudah bercampur aduk? Sementara Al-Quranul Karim menyatakan bahwa Alkitab ini telah terjadi tahrif. Maksudnya tahrif ini adalah Al-Quran memberikan sebuah kesimpulan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami campur tangan manusia. Bahkan Al-Quran membuktikan atas tuduhan tersebut bahwa tuduhan ini adalah kuat, nyata. Sama seperti ketika kita berdialog dengan teman-teman Kristen. Mana kitab yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa? Bisakah Anda menunjukkan hari ini? Atau kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Yesus? Apakah Anda bisa menemukan hari ini? Atau paling tidak, kitab yang Anda sebut Alkitab itu bisa kita temukan titik terangnya antara penulis dengan Yesus. Layaknya hadis sahih. Bagaimana kemudian perawi mampu menelaah kritikal sanad sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi Rasulullah berkata, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menyampaikan, sahabat menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada perawi. Itu hadis sahih. Nah, ini yang tidak dialami oleh kitabnya teman Kristen. Bagaimana mungkin kemudian buku yang kayak begini bisa disebut dengan sebutan Alkitab, firman Allah. Sementara sampai kepada Yesus saja tidak. Nah, kalau dalam catatan hadits, sejarah kodifikasi hadits atau kodifikasi Quran, ambil hadits ya. Kalau di hadits itu nggak sampai kepada hadis sahih, sampainya kepada maudhu. Kenapa maudhu? Karena catatan-catatannya tidak sampai kepada Yesus. Contoh misalnya, ketika penulis Perjanjian Baru
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya, itu tidak pernah kemudian dinyatakan bahwa penulis kitab ini duduk bersama menceritakan tentang apa yang dituliskan. Laksana baginda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada kemudian legitimasi dari baginda menceritakan tentang kitab yang dituliskan, yang dihafalkan oleh sahabat-sahabatnya. Berbeda dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surah-surah Paulus. Tidak pernah sekalipun Yesus sebagai sumber firman itu menjelaskan, atau jangan menjelaskan, menyebutkan ya, kitab Markus, menyebutkan kitab Matius, menyebutkan Lukas. Yang ada fenomena yang terjadi melalui hasil penyelidikan orang yang disebut penulis kitab, malah menceritakan bagaimana kemudian seorang Filipus menceritakan tentang naskah Injil Yesus. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Injil Yesusnya kemana? Yang dibicarakan oleh Filipus, murid Yesus itu, yang diajarkan oleh Filipus, murid Yesus itu kepada Bani Israel tentang naskah Injil Yesus itu yang mana? Maka dengan kesimpulan yang saya katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran, tuduhan yang keras dari Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, itu terbukti adanya, maka tidak pantas kemudian kitabnya teman Kristen itu disebut Alkitab. Ya, karena cuma di Indonesia memang yang kemudian penganutnya latah menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Harusnya Biblos. Atau kalau ingin diarabkan, ya Kutubun atau Mukaddas dan seterusnya. Kalau mau dikatakan Alkitab itu nggak cocok karena nggak nyambung. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Ini yang perlu kita sampaikan. Demikian sementara. Oke, makasih Guru Runda. Itu tadi penjelasan dari makna Alkitab dalam pandangan Islam. Artinya bahwa ada jaminan bahwa apa yang tertulis dalam buku atau kitab itu betul-betul berasal dari Allah dan nyambung dengan orang-orang yang menerima wahyu itu. Seperti Musa menerima langsung atau Nabi Isa atau Yesus menerima langsung. Tapi silakan Pak Matias memberikan pandangan. Iya, Ya. jadi begini. Ya. Pertama dulu, Alkitab ini memang ditulis oleh manusia, tapi oleh para rasul dan nabi. Tapi itu bukan muncul dari pikiran mereka, tidak. Saya baca satu ayat firman Tuhan di dalam surat Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan begini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Nah, ini data autentik yang dipimpin atau dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini dia mengalir dari pribadi Allah sendiri, turun dalam hidup manusia. Nah, jadi yang disebut Alkitab itu memang nyata. Setiap kali orang bilang, wah Alkitab ini palsu atau tidak lagi dengan zaman. Tapi saya perlu beritahukan bahwa kebenaran dalam Alkitab ini adalah dari Allah sendiri. Dan itu masih ada sampai saat ini. Misalnya dia menulis tentang jangan mencuri, jangan membunuh. Jangan, itu Tuhan memberikan kepada Musa, sehingga dia menerima 10 hukum Taurat itu, dan dia berikan kepada Musa, dan Musa sampaikan kepada Israel untuk sampaikan bagi dunia. Nah, inilah kita perlu lihat bahwa Alkitab itu berfungsi terus dan dia mengalir di semua agama. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ini dipakai data ini sebagai hukum untuk mengajar manusia, untuk mengingatkan manusia, untuk memperlengkapi manusia,
supaya dia berjalan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Karena jika tidak berjalan sesuai hukum Tuhan, dia akan mengalami hukuman yang luar biasa. Nah, jadi itu ada 10 hukum. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamanya, jangan mengingini barang sesamanya. Dia punya sapi atau dia punya sesuatu gitu, jangan mengingini. Nah, jadi 10 hukum ini masih berlaku sampai saat ini, bahkan nanti sampai pengadilan terakhir. Nanti Yesus itu dia adalah hakim yang terakhir. Dia mengadili semua manusia. Nah, jadi kalau orang berkata, wah Alkitab itu bohong, palsu. Tapi hukum-hukum ini ada tercatat dalam Alkitab dan dianut oleh semua agama. Semua negara memakai hukum ini. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan menyembah berhala. Masih ada sampai saat ini dan itu jalan. One the way for all the men. Nah, ini satu jalan untuk semua orang. Jadi Alkitab itu tidak berdusta, bukan tidak bermakna. Nah, yang kedua, Alkitab ini ditulis oleh para rasul itu atas tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara Roh Kudus, the Holy Spirit, itu berbicara tentang pribadi Allah sendiri yang dia mengalirkan rohnya pada seseorang untuk membicarakan kebenaran, untuk melakukan kebenaran. Ada roh takut akan Tuhan untuk berbuat dosa. Nah, jadi Alkitab tidak pernah berbohong. Apa yang Alkitab sampaikan itu terjadi sampai saat ini. Alkitab sudah sampaikan ribuan tahun yang lalu bahwa nanti akan ada gempa bumi. Itu di Wahyu 6 ayat 12. Nah, dan berbagai macam malapetaka yang terjadi saat ini itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau nabi-nabi yang lain tidak pernah bernubuat, tapi Tuhan Yesus dia berkata, lihat dekat kedatanganku. Nah, itu para murid tanya, kapan engkau datang? Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 44. Itu Tuhan Yesus jelaskan. Kamu lihat kalau menjelang aku datang, itu ada kelaparan, ada perang antar bangsa, ada gempa bumi, ada kelaparan. Itu akan terjadi. Jadi kita lihat selama ini Yesus berbicara, tidak pernah salah. Nah, kita lihat hari-hari ini ada gempa bumi, ada perang negara ini, musuh negara ini. Ada suku ini, musuh agama, suku itu. Itu nubuat Tuhan Yesus. Nah, jadi kenapa dia bernubuat? Karena dia Allah, dia Tuhan. Dia tahu dunia sebelum akhir zaman ini, dia tahu bahwa hal-hal itu akan terjadi. Jadi orang mau bilang Alkitab itu palsu dan tidak cocok. Tapi bukti sekarang. Saya akan lihat dalam Wahyu pasal di dalam Matius pasal 24. Yeah. Ayat yang ketiga, Matius 24. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat kita semua. Waduh. Sore ini ada robek ini. Tapi di Matius 24 itu Tuhan Yesus membuka hatinya bahwa menjelang kedatanganku itu akan terjadi. Perang antar bangsa, antar suku, terjadi gempa bumi, terjadi malapetaka. Dia sudah tahu. Kenapa dia sampaikan itu? Seperti di kitab Wahyu itu. Wahyu 17, Wahyu 8. Itu nanti seperti sekarang ini. Wahyu 6 yang ayat 8 terjadi. Bahwa akan ada sampar. Akan ada kelaparan. Akan ada pedang. Nah, artinya pedang negara ini musuh negara itu. Ada binatang buas membunuh manusia. Ya.
sampar itu sudah ada di dalam Alkitab, dan sekarang ini seperti seperti dibuatlah satu program, jadi kita bisa lihat, oh ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Itu yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman ini. Dan nanti firman ini terakhir dengan penghakiman. Nanti laut menyerahkan orang-orang yang mati, kalau dia mati di dalam dosa, dia akan dihakimi dan dilemparkan ke neraka. Nah, saya berkata kepada orang-orang Kristen, kalau kalian hidup ya tidak hidup sesuai firman ini, biar kalian orang Kristen, biar percaya Yesus lagi, tapi kalau kalian hidup dalam dosa, pasti dibinasakan. Karena Tuhan Yesus itu hakim yang adil. Tidak peduli dia mau dari agama mana, tapi kalau dia lakukan dosa, pasti dihukum, dihancurkan hidupnya sampai selama-lamanya. Nah, ini ada di dalam kitab Wahyu ya. Wahyu 20 ayat 10. Di situ dikatakan, dan mereka dilemparkan. Nabi-nabi palsu itu dilemparkan ke dalam neraka dan disiksa oleh nyala api sampai selama-lamanya. Nah, itu jadi hari-hari ini belum, ini kan baru malapetaka sampar. Dan manusia itu sudah ditulis, 1/4 manusia harus mati. Nah, kalau Wahyu 8, itu nanti api turun dari langit. Kalau sampar ini mah kecil. Tapi kalau selesai sampar ini, akan pindah ke Wahyu pasal 8 itu. Bahwa akan ada api turun dari langit, menghanguskan manusia, menghancurkan manusia. Manusia yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak berjalan dalam firman Tuhan. Kalau dia berzina terus, ya dia berbohong terus, dia caci maki terus, tiba-tiba dia mati, dia akan masuk ke sana gitu. Tapi kalau dia hidup benar, dia hidup sesuai firman ini, ya, bahwa hendaklah kamu saling mengasihi, mengampuni, kamu saling menolong satu dengan yang lain. Kamu, Tuhan Yesus bilang, kamu percaya kepadaku, maka aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Nah, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, itu Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya, dosa tidak akan berkuasa lagi di dalam orang itu. Ya dulu dia mencuri, ya saya ini kan dulu kita mencuri juga, berbohong. Ketika kita percaya Yesus, maka Roh Kudus mendiami hati kita untuk menghancurkan dosa-dosa itu. Dan membuat kita, membentuk kita tidak melakukan dosa itu lagi. Gitu. Nah jadi Alkitab ini sekarang lagi terus sedang terlaksana nubuatan-nubuatan itu. Orang percaya dan tidak percaya, terserah. Tapi sudah ditangkap maknanya. Jadi sudah ditahu bahwa di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang sudah terbukti gitu ya. Ya, ayat-ayat yang sudah terbukti benar itu Pak. Oke. Sudah pahami dan sudah dijebarkan Bang Suma tadi ya. Dari beberapa ayat. Ya. Barangkali bisa ditanggapi. Silakan. Baik. Ya, supaya baik. Jangan ulang. Suara saya kedengaran, Kanda? Kedengaran. Ya, kedengaran jelas. Oke, kita ambil poinnya. Kita ambil poinnya dari pernyataan Paulus di dalam 2 Timotius 3 nomor 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu nggak salah. Kalau tulisannya diilhamkan. Ya, nggak salah memang. Betul itu. Pertanyaannya sekarang, apakah tulisan Lukas, Paulus itu ilham? Itu pertanyaannya. Nah, untuk membuktikan itu ilham atau tidak, ya kita lihat mereka ini siapa orang-orang ini? Nabi. Itu yang pertama. Ya. Kedua, sabar Bang, sabar. Ya. Yang kedua, ketika kemudian Abang mengatakan banyak di dalam data-data Bible, Biblos sudah terjadi hari ini. Wah, gawat itu nanti. Kalau semua temuan ilmuwan terkait dengan apa yang akan terjadi dianggap sebagai firman Tuhan, maka ilmuwan semua dianggap nabi nantinya. Itu kedua. Yang ketiga, kitab-kitab agama Ardi itu bercerita akhir zaman, bercerita tentang nubuatan. Bukan. Dan satu hal yang tidak pernah saya temukan
tentang apa yang diceritakan dalam kitabnya orang Kristen yang harusnya nyata hari ini adalah langit itu punya tiang. Tapi sampai kapanpun tidak akan pernah ditemukan itu. Nah, kembali kepada pembahasan tentang Bible. Pantaskah Bible itu, Biblos itu disebut dengan sebutan Alkitab? Contoh, kalau dikatakan apa yang dituliskan itu berdasarkan ilham Allah adalah sebuah kebenaran, saya setuju. Tapi coba kita buktikan. Di dalam kitabnya teman Kristen, ini contoh sederhana, di dalam Markus 16 nomor 8. Di dalam original teksnya, di dalam bahasa Yunaninya, itu hanya sampai kepada perkataan eipon epoon togar. Itu. Hanya sampai kepada perkataan itu. Hanya sampai kepada apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Sementara di dalam kitabnya orang Kristen versi Indonesia, itu ada tambahan satu paragraf penuh. Tambahannya adalah, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Astaghfirullahaladzim. Data ini tidak ditemukan di dalam original teks kitab Anda. Yang ada hanyalah Markus 16:8, lalu mereka keluar dari dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Hanya sampai di situ. Tetapi kitab Kristen Indonesia ada tambahan kata, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Ini kitab Indonesia ambil data dari mana? Itu yang saya katakan tidak pantas disebut Alkitab, nggak pantas disebut firman Tuhan, tapi perkataan manusia biasa yang mengalami penambahan. Nah, coba kita lihat di dalam original teks ya, terbitan 1598. Apa yang diterangkan di situ? Kai exetosai, taci gon opotau, menemou echen de aptastromos, kai exaxtis, kai odeni auden aipon apopon torgar. Takut. Tapi di dalam kitab Indonesia itu tadi terlalu banyak penambahan kata membentuk satu paragraf yang kemudian menjadikan orang Kristen ini seakan-akan Yesus itu mengajarkan kemudian sesuatu dari timur sampai ke barat. Padahal itu tidak ada. Nah, apakah hal ini berlaku dengan pernyataan Paulus kepada jemaat di Timotius, 2 Timotius 3 nomor 16, segala tulis yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu betul. Tapi apakah yang dilakukan penambahan di Indonesia ini itu ada ilham dari Allah? Berarti di Indonesia ada nabi. Di lembaga kitab Indonesia itu ada nabi yang menerima wahyu. Nah, makanya saya katakan beberapa kali kepada teman-teman Kristen, hebatnya Kristen Indonesia itu adalah mereka mengambil kata-kata yang sangat prinsip di dalam Islam. Contoh kata ilham. Tadi ada kata Allah. Ya, kita kesampingkan dulu itu karena itu sudah materi yang sering sekali saya sampaikan. Tidak pantas kemudian ada kata Allah di Bible. Kata ilham itu, kalau kita melakukan pendekatan bahasa, itu nyata dari fi'il sulasi mujarrad, yang artinya menelan atau melahap sesuatu. Ketika kemudian kata ini berubah menjadi fi'il sulasi mazid, rubai, maka kata ilham bermakna menelan dalam arti menghujamkan ke dalam jiwa. Jadi ada wahyu dari langit yang dihujamkan ke dalam jiwa. Sementara kitab Anda dituliskan hanya berdasarkan penyelidikan dan penambahan-penambahan yang tak ada kemudian data pendukung kenapa ada penambahan. Sedangkan kata ilham menurut istilah Islam yang memang asalnya dari Islam, ilham itu wahyu atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melakukan suatu perbuatan. Jadi ilham itu adalah petunjuk dari Allah yang timbul dari hati. Ya, bukan dari hasil penyelidikan, bukan dari hasil penambahan, bukan dari hasil muktamar. Jadi tidak pantas kemudian saya katakan kitab Anda itu disebut dengan Alkitab. Disebut aja buku-buku, tulisan Paulus, atau karangan Paulus dan seterusnya. Itu lebih pantas daripada disebut Alkitab mengotori nama Al-Quran. Gitu loh Bang. Bukan poin daripada isinya
ada yang kayak begini, ada yang kayak... Kalau itu yang dijadikan pembanding untuk dikatakan kitab Anda sebagai Alkitab, maka saya akan memaparkan ratusan ayat yang irrasional di dalamnya. Contoh misalnya, di kitab Wahyu dikatakan semua air akan berubah menjadi darah. Air di laut, air di daratan, pokoknya semua mata air akan berubah menjadi darah. Dan apa yang terjadi? Ketika air menjadi darah, manusia masih hidup, bahkan mereka perang-perangan. Di mana rasionalnya? Manusia tidak lagi ada minum air, tapi yang ada adalah darah. Artinya manusia berubah menjadi vampir. Hidup minum darah dan hidup mereka. Nah, sekarang secara kedokteran, apakah tubuh kita ini bisa bertahan hidup dengan minum darah? Kebetulan di tengah-tengah kita ini ada kanda saya, ada kepala rumah sakit. Bisa enggak manusia itu hidup dengan darah, minumnya darah? Karena semua mata air, semua sumber air, laut, darat berubah menjadi darah. Dan hidup manusia pada masa itu yang diterangkan dalam kitab Wahyu malah perang-perangan. Ini hebat, Pak. Itu satu contoh. Sesuatu yang tidak mungkin kemudian terjadi karena tidak berdasar terhadap firman Tuhan. Maka karena itulah kemudian kalau hanya dikatakan apa yang dikatakan Yesus terjadi, apa yang dikatakan Yesus terjadi, kami memahami bahwa Al-Quran menerangkan wala talbisul haqqa bil bati wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang dulu itu gemar mencampur adukkan antara firman Allah dengan pernyataan-pernyataan mereka. Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran mengatakan am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu huda aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahada inda minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi, adalah penganut Nasrani. Katakanlah apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Nah, ini artinya bahwa ketika Allah mengatakan mereka mencampur adukkan antara hak dan batil. Mereka mencampur adukkan antara apa yang datang kepada mereka. Firman Tuhan mereka sembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyina wal huda minal ba'di. Itu artinya bahwa benar apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka membuat catatan-catatan. Lalu kemudian mereka katakan ini adalah ilham dari Allah. Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam dan terbukti begitu ada lembaga kitab Indonesia, mereka membentuk sendiri catatan-catatan dan mereka katakan itu adalah ilham dari Allah. Demikian sementara Bang. Jadi apa yang diterangkan di 2 Timotius itu bukan jaminan. Silakan. Oke, Pak Matias. Sebelum bicara Pak Matias, tolong didengarkan tadi bahwa apakah penambahan yang di Matius 16 ayat 8 satu paragraf dan ayat-ayat yang irasional itu masuk juga dalam ilham. Silakan Pak, silakan Pak Matias. Iya, jadi kalau kata ilham sebetulnya itu bahasa bahasa Alkitab yang sudah ditetapkan oleh para rasul dan nabi. Nah, kalau kita bicara nabi, itu sebenarnya orang-orang khusus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri sebagai pelihat, sebagai orang-orang yang mengalami Allah sendiri secara pribadi dalam hidup mereka. Nah, seperti contoh dalam Alkitab itu Nabi Elia. Nabi Elia itu dia berkata api turun, maka api turun membakar orang itu. Nah, jadi kalau artinya orang mau bilang Alkitab itu begitu dan begini. Tapi apa yang disampaikan oleh Alkitab saya menyelidiki. Itu bukan tulisan biasa. Orang mau mengerti Alkitab apabila dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, baru Roh Kudusnya masuk di dalam hati orang itu, baru dia bisa tahu bahwa seperti dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Nah, ini janji Tuhan Yesus waktu sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, dalam
Kisah pasal 1 ayat 8. Itu dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan di Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Dan ini bukti fakta. Orang mau bantah dalam bentuk apa, tapi ini terjadi. Jadi dari Roh Kudus turun bagi para rasul waktu itu 2000 tahun yang lalu, mereka menerima Roh Kudus itu. Petrus tadinya takut, tapi ketika Roh Kudus turun dalam hatinya, maka dia menerima kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa bangkitkan orang. Sampai sekarang ini, kalau kita numpang tangan dalam nama Yesus, numpang tangan di orang sakit, orang itu sembuh. Dan itu bukan bicara bicara gombal-gombal, bukan. Itu bukti fakta dari kuasa Yesus menyertai orang itu. Memang tidak semua nabi, tidak semua rasul yang dipakai, bermacam-macam karunia. Ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melihat, ada karunia untuk memberi pengertian. Nah, itu ada di 1 Korintus 12 itu. Ya, ayat 11, ayat 7 sampai 11. Nah, jadi cara kerja Roh Kudus melalui orang-orang tertentu yang benar-benar dia percaya Yesus, baru Roh Kudus bisa menerangkan pribadi Yesus dengan kuasanya. Dia tidak akan muncul secara logika, tidak. Tapi dia muncul dengan kuasa kesembuhan, ya, penglihatan-penglihatan. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab ini, Yesus dinubuatkan akan lahir. Yesus, Nabi Yesaya bernubuat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5, bahwa dia itu 700 tahun. Dia bernubuat bahwa nanti ada seorang yang akan lahir dan dia sebagai Allah Tuhan. Kenapa dia harus lahir? Karena dosa bekerja dalam hidup manusia. Tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada seorang yang bisa menunjukkan kebenaran. Semua orang berdosa. Alkitab berkata, semua ketika Adam dan Hawa jatuh, semua orang berdosa. Dosa membutakan orang. Dosa mengelabui orang. Sehingga dia bisa membunuh, dia bisa berbohong, dia bisa cerita sembarangan. Nah, makanya di dalam kekristenan itu memang ada yang nakal-nakal juga. Tapi ada orang-orang yang betul-betul takut. Jadi kamu menerima kuasa. Benar-benar kita menerima. Saya setiap kali doa untuk orang sakit disembuhkan. Kalau saya berdoa dengan nama saya atau nama orang lain, tidak akan terjadi mujizat. Jadi saya selama ini saya dengar, oke, silakan cerita bahwa Alkitab itu begini begitu. Tapi bukti. Dan ini Tuhan Yesus bilang, ini kan dikatakan akhir zaman. Memang Nabi Daniel berbicara di dalam kitab Daniel bahwa kebenaran yang ada di akhir zaman ini akan terjadi fenomena-fenomena yang sedang terjadi melanda. Itu sudah dibicarakan puluhan ribuan yang lalu. Jadi saat ini akan terjadi gitu. Tapi tidak semua orang Kristen juga ngerti gitu. Ada orang-orang Kristen yang buta, termasuk para pendeta. Nah, jadi saat ini kita lihat di akhir zaman ini akan terjadi berbagai malapetaka. Kalau kita Wahyu pasal 8 yang nanti akan terjadi 7 malapetaka, itu hukuman mati. Nah, pada waktu terjadi, sebelumnya itu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya hidup kudus, hidup itu diangkat lebih dahulu. Baru hukuman itu turun. Nah, mengenai darah tadi, itu nubuat Tuhan bahwa nanti ada gunung api turun dari langit. Itu dibuang oleh malaikat ke laut. Jadi memang akan jadi darah. Jadi manusia makan ikan mati itu. Nah, kemudian ada satu bintang namanya di Wahyu pasal 8 itu ayat yang ke-10. Namanya bintang absentus. Kalau dijatuhkan ke bumi, itu semua air pahit. Nah, sekarang ini kan manusia mati. Mulai mati karena sampah. Nah,
Nah, jadi Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini, ya dia suruh sampaikan. Sampaikan saja. Orang mau percaya atau tidak, tapi ini bukti fakta secara nyata dalam hidup ini. Nah, jadi hidup ini selama kita masih hidup, carilah kebenaran. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tidak ada orang yang bisa hidup benar di dunia ini selain Yesus. Nah, dia yang mengajar kita untuk hidup benar, hidup kudus, supaya jangan kita binasa. Dan saya lihat luar biasa, Roh Kudus turun di semua orang. Hindu, Buddha, Islam, Kristen yang dulu nggak bertobat, sekarang bertobat. Gitu. Nah, jadi saya bilang berbahagia bagi orang yang terima Yesus. Nah, dia nanti akan diangkat dan tidak mengalami hukuman yang ada di Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 20. Itu mereka tidak mengalami itu. Mereka diangkat lebih dahulu. Hidup kudus sungguh-sungguh. Nah, sekarang orang Kristen sedang berjaga-jaga tentang itu. Ada yang percaya, ada yang silakan. Nggak mau percaya, silakan. Tapi berbahagia bagi dia yang tidak melihat, tapi dia percaya. Nah, jadi Alkitab ini dikatakan, kenapa dikatakan kitab suci? Yeah. Karena kitab ini mengajar orang untuk hidup benar, hidup suci. Jangan membohongi yang lain, jangan berdosa terhadap satu yang dengan lain, jangan membunuh. Nah, pembunuhan itu bermacam-macam. Misalnya kita nih bergaul dengan orang lain, ketika kita lihat usahanya, kita pakai cara lain untuk ambil usahanya. Nah, itu membunuh. Atau kita lihat orang lagi lapar, orang lagi berkekurangan, kita nggak peduli sama mereka, padahal banyak duit. Itu namanya membunuh. Nah, kalau kita lihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan, tapi kita nggak peduli dengan mereka, itu membunuh. Akan dihakimi oleh firman Tuhan. Yesus itu firman yang hidup. Silakan orang boleh katakan, oh ini kitab ini. Yesus itu bukan firman, silakan. Tapi berbahagia bagi orang yang berkata, Yesus itu firman yang hidup. Dia satu-satunya pengajar yang benar. Dia tidak pernah berzina, berbohong. Dia mati tapi 3 hari dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia berkata bagi para rasul, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah, jadi aku menyediakan rumah bagi kamu. Dan tidak semua orang Kristen juga dapat rumah. Saudara-saudara yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak semua yang hanya hidup benar walaupun dia orang Kristen. Walaupun dia pegang Alkitab. Tapi kalau caci maki, minum mabuk, berzina, sana sini. Oh, nggak masuk. Nggak gampang kita jadi pengikut Yesus. Nah, jadi kesempatan. Ini kesempatan. Karena nanti ke sana ini hukuman lebih berat untuk dunia ini. Tuhan akan buktikan. Kenapa kitab Wahyu disampaikan seperti itu? Sudah dari zaman Nuh. Nuh dipakai Tuhan. Sampaikan bahwa aku akan menurunkan air bah. Orang-orang ngejek dia. Kamu bikin bahtera di tengah gunung. Ada urusan apa? Tidak ada air kok bikin bahtera di gunung. Tapi Nuh tetap setia sama Tuhan. Nanti pada zaman kedatangan Yesus sekarang ini kan kita sampaikan. Banyak orang Kristen juga nggak percaya. Tapi sampaikan saja. Nanti waktu Yesus datang, itu cuma orang-orang pilihan yang sungguh-sungguh hidup kudus. Percaya, hidup benar. Ya, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Saling mengampuni, sedang berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu kita sedang bangun rumah kita di surga. Gitu. Nah, dan Alkitab tidak pernah salah. Oke. Saya kira gitu ya. Cukup dulu ya. Pada intinya bahwa kandungan Alkitab menurut versi dari kandungannya lah sampai membuktikan bahwa dia ala kitab. Bukan dari sejarah-sejarah atau apapun,
dan kandungan-kandungannya bertentangan tadi belum dijawab. Silakan Bang Subah, silakan. Baik, terima kasih atas paparan dari Pak Matias ya terkait dengan apa yang kemudian dipahami tentang kebenaran sebuah kitab atau pemberitaan. Nah, Bapak, saya tangkap dua hal. Yang pertama, di dalam kitab Bapak bercerita tentang kiamat, tanda-tanda kiamat, dan seterusnya. Di dalam kitabnya agama Hindu dan juga Buddha, itu jauh lebih akurat daripada pemberitaan yang ada di dalam kitab Bapak tentang tanda-tanda kiamat, Pak. Bahkan lebih dahsyat mereka menceritakan itu. Jadi itu bukan jaminan bahwa apa yang ada di dalam kitab Bapak itu adalah firman Tuhan. Apalagi yang diceritakan di sini adalah perjanjian lama tentang apa yang terjadi antara Tuhan dan para utusannya dan umatnya masing-masing. Artinya masih ada korelasi kebenaran, muatan kebenaran di dalamnya. Begitu juga ketika bercerita tentang Yesus, ada muatan kebenaran di dalamnya. Tetapi apa yang kemudian menjadi tolak ukur bahwa kitab kita itu adalah benar-benar firman dari Tuhan, ya adalah keotentikan daripada sang penerima wahyu, sang penerima ilham, dan bagaimana kemudian cara menyampaikan kepada para pengikutnya. Lalu ketika tadi Bapak menyinggung masalah keselamatan itu harus percaya kepada Yesus. Nah, ini dia yang jadi masalah. Kalau orang itu percaya kepada Yesus, maka dia akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12. Kalau kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kau mengasihi aku, kamu akan mengikuti perintah-perintahku. Nah, begitu juga Tuhan yang datang kepada perjanjian lama. Mengatakan, hidup setiamu adalah menetap di dalam ketetapanku, aturan-aturanku, dan juga hukum-hukumku. Itu diterangkan dalam Ulangan 11 nomor 1. Lalu kemudian Bapak bercerita, orang yang tidak kudus, orang yang tidak suci, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam jajaran orang-orang yang diselamatkan. Bagaimana mungkin kemudian Bapak berani bercerita tentang kekudusan, sementara arti kudus itu saja nggak paham. Di dalam agama sudah tidak ada syariat yang membuat seseorang itu kudus. Contoh misalnya, di dalam Keluaran 29 nomor 4. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah. Dalam arti kata kemah pertemuan tempat ibadah. Dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ini dibasuh dengan air ketika ingin masuk ke dalam kemah pertemuan. Keluaran 30 nomor 19. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Ini perintah. Ini dikatakan harus, berarti wajib. Keluaran 30 nomor 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau bait suci, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah. Mesbah ini adalah bait suci. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Kebaktian ini adalah ibadah. Dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan, membasuh kaki dengan air. Mereka diwajibkan berwudu, Pak. Ini bersuci. Ini menjadikan mereka itu kudus. Mereka berwudu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda bercerita tentang kekudusan, sementara Anda tidak memiliki syariat. Anda menghilangkan semua syariat. Kudusnya di mana gitu loh. Kemudian masuk ke dalam kemah pertemuan, itu harus membasuh kaki. Nah, boleh kemudian orang itu masuk ke bait suci, ke kemah pertemuan, ke mesbah, dengan kaki yang tidak suci. Sucinya kaki itu dibuktikan dengan dibasuh, wudu. Lalu bagaimana mungkin kemudian dikatakan suci, ada jaminan kudus, kalau pakai sepatu, pakai sendal masuk ke mesbah. Lalu kemudian prakteknya lagi, bilangan 20 nomor 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Sujud kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Mereka sujud, Pak, dalam beribadah.
Mereka sujud di dalam kemah pertemuan. Mereka sujud dalam mesbah. Mereka sujud dalam bait Allah. Di tempat Bapak mana ada yang kayak begitu, Pak? Malah orang datang dari manapun turun masuk ke tempat ibadah Bapak pakai sendal, pakai sepatu. Terus perintahnya untuk membasuh kaki dan tangan itu dikemanakan? Lalu kudus yang bagaimana yang Anda ingin jajakan? Sementara syarat menjadi kudus itu, pertama jasad ini dulu Pak yang harus dibersihkan. Itu ajaran langit. Ya, itu ajaran langit. Kemudian prosesi ibadahnya sujud. Bukan jingkrak-jingkrak. Itu adalah prosesi ibadah langit, Pak. Jadi kalau Bapak menyinggung masalah kekudusan, pertama, dari segi fisik aja tidak memenuhi syarat. Kalian masih berkulub. Sementara di dalam pengajaran para nabi, orang yang berkulub haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Haram hukumnya, Pak. Ditolak. Dikatakan najis orang-orang yang tidak berkulub itu. Mereka dianggap menajiskan tempat ibadah ketika orang berkulub masuk ke tempat ibadah. Lain cerita kalau tempat ibadahnya agama Kristen. Beda. Nah sekarang yang jadi patokan ini adalah ajaran para nabi. Makanya saya katakan, benarkah 2 Timotius itu menceritakan tentang pengilhaman dari Tuhan ke mereka? Kalau pengilhaman Tuhan kepada mereka, nah ini yang saya katakan tadi, banyaknya data-data yang tidak masuk akal di dalam kitab Bapak. Anak lebih tua 2 tahun daripada bapaknya sendiri. 2 Tawarik 21. Apakah ini ilham? Ilham macam apa ini, Pak? Ada anak 2 tahun lebih tua dari bapaknya. Ini ilham dari mana? Ini hasil penyelidikan yang tidak sinkron dengan akal. Sementara Tuhan, jangankan Tuhan, yang dimaksud hasil penelitian oleh para ahli, itu harus betul-betul berkesesuaian dengan kemaslahatan hidup manusia. Apalagi yang dikatakan ilham. Makanya ilham itu harus dipahami dulu. Jangan asal tahu kata ilham dari bahasa Indonesia, lalu kemudian digunakan. Ilham itu pewahyuan dari langit langsung ke hati. Sehingga terlontar di mulut. Karena ini adalah ilham, artinya dari Allah, maka dia murni, suci dari kesalahan. Kalau suci dari kesalahan, mustahil ada orang yang 2 tahun lebih tua dari bapak kandungnya sendiri. Mustahil. Itu yang makanya saya katakan, kalau orang Kristen Indonesia menyebut kitabnya Alkitab, saya geli, Pak. Saya geli. Sebagai orang yang paham tentang itu, saya geli kalau orang Kristen menyebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Ya, karena memang tidak cocok. Layaknya menamakan seseorang itu dengan posisi yang tidak sesungguhnya. Seperti kemarin, saya katakan Pak Bom-Bom, seorang pendeta yang terkenal. Kemudian saya punya anjing. Saya damai anjing saya dengan Bom-Bom, itu nggak nyambung. Itu penistaan. Sama halnya, Alkitab, nama lain daripada kalamullah, dinobatkan kepada buku-buku yang tidak dituliskan berdasarkan pengilhaman. Kalau pengilhaman tidak mungkin salah-salah. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana kemudian ada ajakan berzina sampai pagi karena suami lagi dalam perjalanan. Belum lagi hitungan-hitungan angka yang mengalami sangat-sangat signifikan kesalahan dan bertentangan di dalamnya. Ini bukan ilham, Pak. Bukan ilham. Jadi kalau Paulus mengatakan kepada kaum Tawarik sana, kepada orang yang ada di Timotius sana, itu bukan berarti bahwa apa yang diilhamkan itu, apa yang dituliskan oleh mereka itu adalah ilham. Coba Bapak teliti. Kalau sudah salah dari dasarnya, kebenaran apapun yang kemudian yang boleh ditorehkan dengan berjalannya masa atau zaman, bukan berarti itu adalah firman Tuhan. Contoh misalnya, Pak, kalau hanya cerita wahyu, kelak nanti akan begini, kelak akan begini, kelak akan begitu, itu proses alam. Tanpa kitab pun kita bisa tahu bahwa segala sesuatu itu menuju kepada kepunahan. Segala sesuatu menuju kepada kerapuhan. Tanpa dituliskan dalam sebuah kitab. Ya, jadi kalau hanya dasar itu ya sangat celaka kalau orang kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah ilham dari Tuhan karena dituliskan oleh pengarang-pengarang Bible itu sendiri. Oh, jangan dulu. Maka dari itulah kemudian adalah sangat elegan, adalah sangat terhormat jika lembaga kitab Indonesia itu merubah kitab mereka dengan sebutan biblos atau buku-buku daripada menggunakan kata Alkitab yang tidak cocok. Layaknya Pak Bom-Bom, nama Bom-Bom saya nobatkan kepada anjing saya itu sangat tidak pantas. Demikianlah adanya, Pak. Lain cerita kalau hanya asal comot
nggak ngerti bahasa, nggak ngerti makna. Nah itu bisa. Tapi sayang sekali di negara kita ini orang-orang Kristen dikelilingi oleh orang Islam yang terpelajar terhadap kitab sucinya. Jadi adalah tidak pantas kemudian buku yang dikarang berdasarkan hasil penyelidikan dari tambahan ke tambahan itu dinobatkan dengan menggunakan nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Sekira begitu Pak Matias, kiranya dipahami dengan cara positif. Silakan. Jadi yang pertama begini, keselamatan, walaupun memang Alkitab ini dia berbicara tentang keselamatan. Yang pertama kita lihat dalam Keluaran, ya, bangsa Israel dari Mesir. Pada mulanya itu mereka keluar gitu sampai di padang gurun. Tapi ketika mereka yang melawan, itu Tuhan Allah berbicara kepada Musa. Yang masuk itu hanya para pengintai itu hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lain itu mati karena suka melawan. Nah, jadi kita mau bilang, kenapa mereka seperti itu, suka melawan? Suka lawan sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang, saya sudah sampaikan, tapi kalau kalian tidak mau ikut, pasti kena hukuman. Nah, zaman ini juga gitu. Alkitab ini sudah disampaikan. Nah, bagi dunia, bagi Kristen, bagi Muslim, bagi Hindu, Buddha, ya, bagi sebuah agama, terserah dia mau ikut sungguh-sungguh atau tidak, itu terserah dia gitu. Karena Alkitab ini memang seperti Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena demikianlah Allah mengasihi seisi dunia, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, jadi tidak diharuskan orang Kristen harus diselamatkan, belum tentu Pak. Itu tergantung kesungguhan dia kepada Tuhan, pengenalan dia. Dan tidak dipaksa. Zaman Nuh, itu miliaran orang, cuma 8 orang diselamatkan. Yaitu Nuh, istri, dan 3 anaknya. Sem, Ham, dan Yafet bersama istri mereka. Cuma 8 Pak. Masuk di keselamatan. Yang lain, Tuhan hancurkan mereka dengan air bah seperti kita saksikan tsunami yang di Aceh, di Thailand, di Jepang. Nah itu. Jadi kita akan lihat itu. Keselamatan ini tidak semua orang kalau dia sungguh-sungguh mau percaya berhenti dari dosa. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menghancurkan dosa, maka dihancurkan. Jadi kalau kita bilang wah belum tentu, tapi ya Tuhan ini dia undang orang gitu. Siapa yang percaya dan diselamatkan. Nah, jadi keselamatan itu dimulai dari hati, Pak. Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu. Karena dari hati itulah akan terpancar kehidupan. Nah, jadi kalau saya cerita, Pak, pendeta juga, kalau dia nggak jaga hati, bisa hati hina gitu. Gak masuk di surga, walaupun sudah pendeta. Dan sekarang ini saya kaget juga, orang Muslim, mereka mulai terima Yesus. Itu haknya Tuhan. Roh Kudus bekerja. Jadi orang mau bantah, jangan, ini kerjanya Tuhan. Susah kalau kita ngomong tentang cara Allah, itu beda dengan cara manusia, Pak. Pikiran kita beda dengan pikiran Allah. Dia ciptakan langit dan bumi. Tidak ada arsitek yang datang aja dia. Dia cuma komando. Keluarlah binatang di laut sana. Keluar ikan-ikan, burung-burung di udara. Menyangkut keselamatan, Tuhan bilang, karena demikianlah setiap orang yang percaya. Jadi dia mau Kristen, tapi kalau nggak percaya sungguh-sungguh, belum tentu masuk, Pak. Jadi per orang, kesadaran masing-masing saat ini. Jadi orang baca Alkitab itu lihat hukum. Seperti di kitab Wahyu. Lihat, oh iya, Tuhan pasti hukum dunia ini dengan malapetaka yang dasar. Gitu. Kalau zamannya Lot dulu, itu perzinahan, ya pesta pora. Lalu Tuhan bilang buat Abraham, suruh Lot keluar. Nah malaikat datang kasih keluar Lot, istri dan kedua anaknya. Keluar. Aku akan menurunkan belerang api. Saat ini Tuhan lagi komando.
Ayo keluar dari dosa. Nah, kalau setiap orang yang percaya, dia mau akui Yesus sebagai juru selamat, Tuhan hentikan dosa dalam hatinya. Dan akan muncul kebenaran. Kebenaran yaitu takut akan Tuhan, tidak mau berbuat dosa lagi. Tidak mau untuk membunuh lagi, tidak mau untuk berzina lagi. Itu benar-benar Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Jadi kalau kita mau lihat fakta, lihat pada orang-orang tertentu. Tidak semua orang, Pak. Tergantung siapa yang punya kerinduan mau menerima firman itu. Yesus itu firman yang hidup. Dia kerjakan kuasa dalam hati kita, pikiran kita. Pikiran manusia beda dengan pikiran Allah. Beda. Nah, kenapa Yesus dikatakan Allah? Karena memang Allah menjelma melalui rohnya. Allah itu roh, bukan berupa manusia, bukan Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah api roh. Musa saja nggak berani lihat. Waktu Tuhan Allah bilang, kalau aku datang, kamu jangan lihat aku. Kalau nggak kamu terbakar, kamu harus balik. Itu pun sinar Allah kena di wajahnya. Nah, jadi untuk planningnya Allah, untuk manusia bergaul dengan Allah, dia ambil rohnya, ditaruh di dalam rahim daripada Maria. Supaya dia lahir seperti manusia. Karena manusia ini kalau dia lihat sesuatu yang salah, kalau Allah datang berupa gunung, berupa api, ya belum tentu dia percaya gitu. Tapi kalau dia lahir berupa serupa segambar dengan manusia, manusia itu mau bergaul sama dia. Manusia itu mau percaya sama dia. Nah, jadi kita lihat ya, bahwa kalau orang mau lihat Allah, lihat di dalam pribadi Allah. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia memang Allah, tapi orang mau mengerti ini, dia harus terima Roh Kudus. Nah, baru Tuhan bisa menjelaskan. Nah, jadi kenapa Yesus harus datang? Supaya manusia bergaul dengan dia, belajar dari dia. Nah, dia katakan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau berbuat dosa, mati pasti neraka. Walaupun dia pendeta, walaupun dia itu orang Kristen. Nah, ini kalau orang-orang Kristen, dengar. Jangan berzina lagi, jangan berbuat dosa lagi. Kedatangan Tuhan, penghukuman Tuhan, singkat. Ini singkat loh. Ini cuma Tuhan lagi mengasihi orang-orang, jadi dia suruh, ayo masuk. Dia yang bekerja sekarang ini. Bekerja di semua agama. Di mana dia jamah orang itu bertobat, terima Yesus. Ya dia rasa ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang tidak percaya, tidak apa-apa. Tunggu aja waktu penghakiman Tuhan. Itu yang tidak percaya, itu dibuang semua ke dalam api neraka. Itu Alkitab sudah mencatat dalam kitab Wahyu. Jadi dalam pengangkatan tidak semua orang Kristen juga, tidak semua gereja diangkat juga. Nah, jadi dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu bilang, pada akhir zaman waktu Yesus datang, memang ada orang-orang yang Yesus tolak. Lalu dia bilang, aku dulu kan buat mujizat, aku dulu kan bersaksi, aku dulu kan ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Jadi dia jadi pendeta tapi zina atau sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni, masuk neraka. Tapi kalau saat ini dia sadar dan mau mengampuni orang yang sakiti dia, dia mau bertobat dari selingkuhnya, dia mau hidup sungguh-sungguh, selamat, selamat. Orang-orang Muslim yang baru percaya mau terima Yesus dan hidup benar, masuk. Atau orang Hindu, orang apa saja. Ya saya hari-hari ini saya bilang orang Kristen di berbagai gereja, saya bilang kalian jangan berkata saya ini orang Kristen. Saya ini pendeta, belum tentu kalau kau hidup dalam kejahatan, korupsi jalan terus, nggak masuk. Alkitab berbicara terlalu tegas. Apa yang terjadi? Nah ini memang COVID ini nubuatan Tuhan. Nubuat Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu. Kenapa? Supaya manusia baca lalu takut dan berhenti dari dosa. Saya kira begitu, Pak. Ya,
Yang ini sudah lari sedikit dari tema Alkitab. Tapi sekarang isi Alkitab dari kitab tadi Bang Suma tadi tentang ajaran keselamatan harus lewat Yesus. Bagaimana pandangan Bang Suma? Silakan. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, ya saya simpulkan bahwa orang yang menggantungkan keselamatan hidupnya dengan menggunakan buku yang bukan Alkitab itu keselamatan semu. Kenapa? Buku petunjuknya bukan firman Tuhan. Buku petunjuknya hanya tulisan-tulisan orang yang tidak dikenal, kemudian diberi label Alkitab agar dianggap bisa kedudukannya menyetarai kitabnya umat Islam. Sebenarnya kalau saya bilang itu adalah merupakan sesuatu yang menggelikan gitu. Jadi sebuah catatan yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak jelas keberadaannya, asal-usulnya, kemudian tulisannya kita tidak tahu apakah itu adalah penjelasan, penjabaran, atau hasil kesimpulan dari sang nabi yang datang di tengah-tengah mereka. Itu tidak ada kemudian bukti akurat. Ketika dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, siapa yang mengajarkan itu? Mereka mengatakan para rasul. Rasul yang mana? Siapa yang mengutus siapa? Lalu ketemunya dengan siapa? Kesederhanaan akal berpikir itu saja kita sudah bisa menelaah poin kebenarannya sebenarnya. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Konon dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Sejatinya aturan mainnya yang seharusnya secara logika sang firman ini menjadi mesin penggerak firman yang kemudian dituliskan oleh para sahabat atau muridnya. Tapi ini kan tidak terjadi. Layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika kemudian membacakan wahyu ilham dari langit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Para sahabatnya, para pengikutnya dari A sampai Z semua melantunkan, menghafalkan, menuliskan hal yang sama. Semua menuliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua melafalkan hal yang sama. Itu firman Tuhan. Lalu kemudian penjabaran daripada poin isi daripada pewahyuan itu dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Poin yang menjadi penjabaran inilah kemudian yang disebut dengan hadits. Poin penjabaran ini harus disampaikan harus diterima langsung dari mulut Rasulullah ke kuping para sahabat, dan sahabat kemudian dari mulutnya sampai kepada tabi'in, dan tabi'in kemudian menyampaikan kepada para tabi'in sampai kepada perawi penulis. Jadi ada mata rantai penyampaian dari sumber utama, itu baru disebut sahih, benar, valid, absolut, otentik. Tapi kalau tidak, lantas diimani, dianggap itu adalah sebuah ilham, ini namanya konyol. Ini namanya halusinasi, iman buta. Karena baik belum tentu benar. Yang disebut Alkitab adalah sebuah buku, sebuah kitab, ya, yang asal penamaannya itu langsung Allah yang memberitahukan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah yang menyampaikan. Allah yang mengilhamkan. Nama kitabmu adalah Al-Quran. Nama kitabmu adalah Alkitab. Nama kitabmu adalah Al-Furqan. Ini tidak. Dari mana catatan-catatan orang yang tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, kemudian menuliskan sebuah hasil penyelidikan, diberi label kitab itu, catatan itu dengan sebutan Lukas. Siapa yang menamai hanya karena penulisnya adalah Lukas? Oke, coba kita identifikasi lebih jauh. Adakah Yesus sang firman ini pernah bertemu dengan Lukas sang penulis? Tidak. Lalu dari mana penulisannya? Oh, dari ilham. Siapa yang pantas memberikan ilham? Katanya Tuhannya sudah datang dalam rupa manusia. Kenapa sang ilham ini, pemilik ilham, tidak bertemu langsung, bercakap-cakap langsung dengan penulis, padahal sudah berada di dunia? Ada mata rantai yang tidak nyambung, terputus. Maka pantaskah kemudian catatan-catatan, karangan-karangan seperti ini disebut Alkitab? Tidak. Bukannya saya tidak menghargai,
tetapi Alkitab itu bahasa Quran. Alif Lam itu sandang suci yang berasal dari Allah. Tidak bisa dinobatkan kepada yang lain. Alif Lam itu milik mutlak Islam. Tidak boleh dipakai oleh agama lain. Mau sehebat apapun pakarnya, ya dari Kristen, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, atau bahasa Pitikaranai. Tidak ada. Semua pakar Bible akan mengatakan kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nah, ini celakanya gitu loh. Nah, kemudian yang perlu dipahami di sini adalah sebuah kitab disandangkan kata Alkitab itu bukan asal penamaan. Itu disebut Alkitab karena ada struktur pewahyuan yang memenuhi syarat sehingga kitab itu disebut Alkitab. Kalau hanya terjemah, ya mengalami distorsi, kontradiksi, dan semua yang ada di dalamnya hampir seluruhnya tidak bisa dibuktikan berasal dari para nabi. Salinan-salinan yang nggak jelas. Maka tidak pantas kemudian buku itu disebut dengan sebutan Alkitab. Ini bukan masalah isi. Lah undang-undang KUHP juga mengatur tentang kebaikan. Mengatur tentang hidup manusia. Tapi apakah itu adalah Alkitab? Bukan. Nah seperti inilah catatan orang-orang yang ada tempo dulu yang kemudian dikatakan itu firman Tuhan itu nggak bisa. Contoh misalnya nih. Contoh sederhana. Kenapa kemudian Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Lalu kemudian di kitab Indonesia, kitabnya orang Kristen Indonesia, kata istri itu dihilangkan. Apa ini masih pantas disebut sebagai sabda Yesus? Tidak. Sabda Yesus aja tidak pantas, apalagi disebut sebagai firman Allah. Yesus menerangkan menjanjikan 100 istri kepada para pengikutnya. Tetapi kemudian di dalam kitab yang dibuat oleh lembaga yang punya dominan dalam mengajarkan tentang konsep agama kepada pengikutnya itu menghilangkan kata istri. Entah apa misinya menghilangkan kata itu. Sementara kalau kita menitik lebih jauh, Bible terjemahan tahun 1863 itu masih menorehkan kata istri, kata bini di situ. Tapi terjemahan baru kemudian kata istri dihilangkan. Masih pantas disebut sabda Yesus? Tidak. Apalagi disebut sabda Tuhan, firman Tuhan. Ini yang perlu disadari oleh tokoh-tokoh Kristen, sahabat-sahabat Kristen. Ya, jangan terlalu lama menyimpan kebusukan. Kasihan umat. Harus jujur mengakui bahwa kitab Anda bukan Alkitab. Kitab Anda tidak murni sabda Yesus, apalagi firman Tuhan. Kata gunaika aja dihilangkan. Ya. Apa maksudnya tuh? Janji Yesus kepada pengikutnya Bani Israel itu dihilangkan. Terjemahan Kiasberi tahun 1853. Maka barang siapa meninggalkan rumahnya, atau saudaranya laki-laki, atau perempuan, atau ibu bapaknya, atau anak bininya, bini dihilangkan. Ya. Terjemahan 1863 dari Thinkers. Barang siapa sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau bapak, atau ibu, atau bini, atau anak, dihilangkan kata itu. Ini maksudnya apa? Masih pantas disebut sabda, terus gagah-gagahan, siapa yang tidak menjadi pengikut Yesus akan celaka. Apa-apaan? Pengikut Yesus itu kudu wajib menjalankan syariat Torah. Lain pengikut, lain penyembah. Jadi jangan GR di situ. Ya kembali kepada yang tadi, tidak pantaslah kemudian anjing saya namai dengan sebutan bom-bom. Ya meskipun ada mirip-miripnya. Tapi nggak pantas. Satu manusia, satu binatang. Nggak pantas. Seperti itu juga karangan orang yang tidak dikenal dinamai dengan Alkitab. Nggak pantas, Pak. Apapun poin yang ada di dalamnya. Nggak pantas. Karena itulah kemudian melalui Pak Matias, mungkin bisa menyampaikan kepada tokoh yang punya kompetensi untuk melakukan revisi terhadap Bible. Ganti namanya, jangan gunakan Alkitab. Nggak pantas, nggak cocok. Layaknya bom-bom, layaknya anjing saya pakai gunakan nama bom-bom. Meskipun mirip. Demikian Pak Matias. Ya, oke. Jadi yang pertama saya jawab bahwa
Kalau Bapak bilang Yesus menjanjikan 100 istri, itu tidak ada di Alkitab, Pak. Alkitab mana yang Alkitab yang Anda maksud itu yang mana? Alkitab yang kami miliki sekarang ini. Itu bukan Alkitab itu, Pak. Itu buku yang dihasilkan dari terjemahan yang mana hasil terjemahan itu kita nggak tahu dari bahasa apa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengar dulu, dengar. Jadi Ya, silakan. ini pertama dari bahasa Ibrani. Karena yang terima janji Tuhan, visi Tuhan, nubuat Tuhan itu pertama dari Abraham. Nah, kemudian Abraham punya turunan ini dari Ishak, turunlah Yakub, turunlah 12 suku bangsa. Baru kemudian sampai Raja Daud, sampai lahirlah Yesus. Yesus naik ke surga, mati dan bangkit naik ke surga. Nah, menunggu pencurahan Roh Kudus, baru mereka terima, baru mereka mulai tulis Alkitab ini. Nah, jadi Alkitab ini ditulis udah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sebelum agama Islam. Alkitab itu sudah ada, Pak. Betul, Bapak. Jadi betul. Saya tegaskan gini. Kita ini, saya tadi bilang, keselamatan itu tidak secara universal. Tergantung dia mau percaya atau tidak, terserah gitu. Tapi statementnya Tuhan itu dia sampaikan secara terbuka gitu. Nah, jadi tidak ada orang bilang, wah Alkitab itu bukan firman, tapi tetap isi Alkitab ini bicara soal firman. Nah, kata firman memang ini bicara tentang pribadi Allah sendiri gitu, sesuai Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, jadi kita lihat, kalau dia percaya firman, pasti dia diubah oleh Tuhan. Dia ubah dari pembuat dosa menjadi pembuat kebenaran. Dan ini tidak dilakukan secara umum begitu. Secara global gitu. Tapi tergantung dia yang mau percaya, dia mau meneliti Alkitab itu, dan dia baca, dan dia mau mengikuti, maka ilham itu atau wahyu itu akan turun buat dia. Tidak semua, Pak. Nah, jadi kita lihat bahwa kebenaran Alkitab, saya sekarang ini saya dengar orang diskusi, saya bilang silakan situ, dia mau bilang Alkitab itu bohong, dusta, tapi sudah terbukti. Salah satu bukti yang tidak bisa terhapus ialah 10 hukum Taurat dari Musa. Jadi 10 hukum Taurat itu dicatat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan naik saksi dusta. Nah itu, kalau siapa yang langgar, ya tunggu aja. Siapa yang lawan, tunggu aja penghakiman terakhir. Di dalam kitab Wahyu ini bilang, Yesus itu dia hakim bagi semua orang. Bagi semua agama. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 11. Dan nanti akan dibuka semua kitab. Jadi kitab Alkitab, kitab Al-Quran, tadi Bapak bilang singgung agama Buddha, agama Hindu. Nah, silakan dia punya Allah 10. Kitab Al-Quran itu saya juga baca. Dia bicara kuat tentang Isa Al-Masih. Nah, penyelamat dia, silakan dia mau lawan, dia mau bilang bahwa itu bukan Yesus, terserah situ, tunggu aja. Nah, kenapa ditulis di dalam Al-Quran? Supaya orang Muslim baca dan percaya kepada dia. Kalau dia percaya juga tidak dipaksa. Nah, orang Kristen juga, kamu tidak mau percaya, tidak mau bertobat, ya silakan, terserah, tunggu penghakiman. Jangan bilang, saya ini anggota gereja ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, kamu terlambat. Sudah di neraka baru kamu minta ampun. Enggak ada pengampunan di neraka. Tidak ada menjadi istri di surga. Enggak, di surga tidak ada kau yang mau, Pak. Alkitab terlalu tegas. Manusia itu hidup dalam roh. Nah, jadi dia menjadi manusia roh. Manusia kudus. Manusia suci. Kudus itu artinya dia tidak mau berbuat dosa. Dia hormat sama Tuhan. Dia mau hormat bagi sesama. Dia mau mengasihi sesama. Nah, jadi kita lihat
Hari-hari ini penggenapan Alkitab ini sedang terjadi. Itu sudah dikasih tahu. Bapak perkosa anak atau berzina, itu sudah dikasih tahu di Alkitab. Ya terserah dia mau lakukan. Yang penting Tuhan bilang, jangan berzina. Kamu lawan, kamu tunggu situ. Jangan berbohong, jangan membunuh. Nah, kalau kamu lawan, ya tunggu situ. Dia yang menentukan hidup ini. Baik mati maupun hidup. Dia menentukan. Orang mau boleh bilang, wah, Yesus itu bukan Tuhan, silakan. Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan dari generasi ke generasi. Alkitab tetap berbicara. Kenapa dia berbicara? Dia bukan berbicara, roh Allah yang berbicara. Dia bicara di agama Muslim, suka-sukanya dia. Dia mau berbicara kepada orang Hindu, itu sukanya dia. Kita tidak bisa lawan dia. Karena dia ini, dia datang ke dunia. Karena dia mengasihi manusia. Dia ingin manusia bertobat dari dosa. Supaya jangan binasa. Dan Alkitab Perjanjian Lama, itu sudah membuktikan. Zamannya Lot, itu Tuhan sudah bilang, aku akan menurunkan belerang api. Hidup berzina, hidup bermewah-mewahan, hidup saling membunuh. Ya Tuhan bilang, tunggu situ. Dia cuma suruh Lot, 4 orang, keluar. Segera aku turunkan api. Keluar dari, jadi dia kirim malaikat. Dia suruh pegang Lot, istri dan kedua anak. Ayo lari cepat. Nah, dunia ini juga Tuhan sudah punya kode ini. Terjadi gempa bumi di mana-mana, tsunami di mana-mana. Kita lihat, dengar guntur sekarang ini, itu Tuhan sein untuk dunia ini. Kalian punya pendapat apa? Terserah. Tapi itu sedang digenapi oleh Tuhan. Dan memang Alkitab ini tidak bisa kita mengerti kalau cuma ya baca-baca seperti novel, seperti koran. Nggak bisa. Kecuali kita minta Roh Kudus pimpin kita gitu. Karena Roh Kudus itu roh dari Allah sendiri. Allah pencipta langit dan bumi. Baru kita bisa ngerti kebenaran dalam hati kita. Jadi dia mulai dari hati kita. Dari hati ke pikiran. Dari pikiran ke mata. Kita bisa lihat. Oh ini benar. Ini tidak benar. Jangan. Oh ini istri orang. Ini suami orang, jangan. Ini barang orang. Itu Alkitab sudah catat. Orang mau bilang Alkitab ini bohong. Para pengacara yang hebat-hebat juga. Mereka pakai kebenaran ini. Saya dengar itu. Oke Pak Pak Matias. Sudah cukup panjang. Supaya tidak maaf. artinya supaya nanti tidak terlalu banyak ditangkap. Namanya. Mohon supaya langsung ditanggapi oleh Bung Rinda Suma. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak apa yang kemudian Bapak uraikan ya. Anda mengulas isi tapi sayangkali pertahanan luarnya lemah. Ketika saudara mengatakan bahwa Alkitab itu dicatat dari sejak dulu. Betul itu. Itu Alkitab, Pak. Al-Quran justru itu mengekalkan penamaannya. Tapi yang dimaksud Alkitab itu adalah Kitabullah yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Itu yang disebut Alkitab. Yang saya maksud ini adalah kitab Anda. Kitab Anda itu bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Daud, bukan kitabnya Isa alaihissalam. Kitab Anda itu maka tidak pantas disebut dengan Alkitab. Tolong dicatat itu. Al-Quran mengakui bahwa Alkitab itu ada dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian yang menjadi polemik ini adalah kitab Anda. Saya ngerti kitab Anda itu adalah Bible. Pertama kali digunakan oleh Philo. Itu terjadi antara 20 sampai 50 sebelum Masehi. Ya, sampai 50 Masehi. Dan juga Yosefus. Saya ngerti itu, Pak. Saya tahu, saya dalami itu sejarah. Lalu kemudian mereka menyebut Biblos Ibrani, Perjanjian Lama dengan sebutan Bibloherai.
saya ngerti, saya paham. Seorang bapak gereja yang disuruh oleh Paus Damaskus, ya, untuk merevisi Bible Latin, itu berkali-kali mereka menyebut sebutan kitab mereka dengan Biblia. Lalu kemudian mereka sebut dengan sebutan The Bible di dalam bahasa Inggris. Ngerti saya, Pak. Hieronymus yang kemudian memberikan titah sebagai bapak gereja itu. Jadi, bukannya saya tidak paham gitu loh. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, kitab Anda itu bukan firman Tuhan dalam arti kata Allah dengan data Alkitab, bukan. Tapi apa yang Anda pegang, yang Anda sebutkan kitab itu adalah buku dari tulisan-tulisan orang yang kemudian menceritakan tentang hal yang terjadi pada masa lampau. Yang hari ini Anda sebut dengan Alkitab. Itu poin pertama. Kemudian ketika Anda bercerita tentang Taurat, Anda mengambil hukum-hukumnya di dalam. Jangan 10 hukum Taurat. Harusnya Bapak itu paham gitu loh. Hukum Taurat, kitab Taurat dan hukum-hukumnya itu adalah hal yang menjijikkan bagi Kristen awal mula, Pak. Itu dianggap kutukan. Sampai Tuhan Anda harus datang sebagai, apa itu istilahnya? Sebagai korban dia. Dia harus menjadi tumbal di atas tiang salib untuk membebaskan Kristen dari kutukan Taurat. Jadi Bapak tidak usah lagi membawa-bawa Taurat, karena itu adalah buku kutuk yang harus ditebus dengan darah manusia. Bapak harusnya sadar itu. Bapak ini saya rasa terpelajar gitu loh. Ketika di dalam kitabnya Nabi Musa disebutkan, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Apakah Bapak mengamalkan itu? Tidak. Sembahan Bapak ada 3. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Anak, ada yang namanya Roh. Sementara perintah dari Torah, hukum utama, jangan ada sembahan lain selain Hasem. Kristen bikin sembahan baru yang mati di atas tiang salib. Namanya Yesus. Pahami itu, Pak. Jangan bawa Torah. Torah itu adalah kitab yang terkutuk oleh Bapak di hadapan Bapak-bapak gereja awal mula. Jadi jangan latah gitu loh. Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan, kalau ada sebuah kitab yang di dalamnya kita tidak boleh bersaksi dusta, karena saksi dusta itu palsu. Bapak sadarkah? Dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Bapak telah melakukan persaksian dusta di hadapan Allah. Siapa yang mengajarkan Bapak bersaksi Yesus itu adalah Tuhan? Adakah Tuhan berfirman kepada nabi-nabi bahwa aku adalah Yesus yang kelak datang sebagai manusia? Ada? Tidak ada, Pak. Jadi kalau Anda mengait-ngaitkan kitabnya Nabi Musa, jangan bersaksi dusta, Bapak harus menyadari Bapak adalah orang yang bersaksi dusta di hadapan Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nabi yang mana yang mengajarkan itu? Yesus aja nggak pernah ngajarin. Berarti Bapak sudah melakukan kedustaan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Kitab Tauratnya Musa yang adalah ketetapan Tuhan, yang adalah hukum-hukum Tuhan, yang adalah merupakan aturan mainnya Tuhan, di hadapan Bapak dianggap sebagai kutukan yang harus digenapi dengan matinya manusia di atas tiang salib. Ini ajaran dari mana coba? Makanya saya katakan makanya saya katakan buku agama Bapak itu tidak pantas disebut dengan kitab, apalagi Alkitab. Karena kitab dan Alkitab itu bahasa Quran. Zalikal kitab, bahasa Quran. Bahasa Yunaninya apa? Biblos. Mau di Indonesia kan buku-buku. Sederhana kok itu kalau kita mau jujur. Tapi karena sudah dianut, saksi yang Pak. Oke, silakan. Karena kalau Bapak bicara Alkitab kan seperti Musa, Daud, Bapak kan nggak pernah baca selidiki Alkitab. Siapa bilang, Pak? Saya belajar tentang Alkitab saya, Al-Quran. Iya, kalau Bapak mau belajar di Al-Quran. Nah, iya, ini yang saya jabarkan, Pak. Ini adalah isi Al-Quran. Yang saya jelaskan ini adalah isi Al-Quran. Pandangan Al-Quran terhadap kitab Bapak. Didukung oleh kondisi kitab Bapak, buku Bapak yang memang bukan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan, Pak. Bagaimana? Coba, saya ingin bukti. Tidak bisa mengubah apa yang ditulis oleh
Saya ingin bukti. Contoh Lukas. Lukas saja dulu, Pak. Saya ingin bukti. Coba Anda uraikan bagaimana Anda bisa mengatakan catatan Lukas yang tidak dikenal itu adalah firman Tuhan. Silakan. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu? Ya, jadi firman itu bukti, Pak. Malaikat mana yang datang membawa ilham kepada Lukas? Silakan. Jadi saya mulai lagi. Saya perlu jelaskan ya, bahwa yang disebut firman itu adalah kesan Tuhan. Nah, misalnya di dalam, sebentar Pak, ini HP saya ada. Suaranya tidak bagus, Pak Matias. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran ya? Ya, sudah. Coba uraikan kapan Lukas, Matius, Yohanes itu menerima langsung firman dari Allah. Ya, jadi ini. Firman ini atau Alkitab ini memang wahyu Tuhan yang diterima melalui para nabi rasul yang menulis. Mereka mendengar Roh Kudus berbicara. Setelah Yesus naik ke surga, dia curahkan Rohnya yang kudus. Nah, mereka ini yang terima Roh Kudus ini yang menulis Alkitab. Jadi mereka tidak menulis menurut akal pikiran mereka, tidak. Itu di dalam Kisah pasal 1 tadi. Kamu menerima kuasa. Bicara pasal 1 ayat yang ke-8. Dia bilang kamu dimaksud murid-murid. Kamu menerima kuasa dari Roh Kudus. Kamu akan bersaksi ke seluruh dunia tentang pribadi Yesus. Siapa yang percaya di apa? Nah, jadi kita lihat Alkitab ini. Itu adalah alat firman. Nah, seperti ini di dalam Yesaya ya. Yesaya itu Taurat, Pak. Nah, kalau Taurat itu di dalam Yesaya itu Nevi'im, Tong. Nevi'im itu kitab Nabi. Jangan salah alamat lu. Keluaran 20. Nah, kitab ini ditulis oleh Nabi Musa. Ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Dia tulis tentang pertama kejadian, tentang bagaimana alam menciptakan langit dan bumi ini. Oke. Itu Musa yang tulis. Dan dia dapat ilham itu dari Allah sendiri. Oke, baik. Saya tanggapi ya poin ini ya. Ya. Jadi gini, saya katakan kepada... Nah gini. Tunggu bentar, Mas Tia, supaya tidak bisa ditanggapi langsung. Itu hanya semacam hukum, tidak. Begini Pak Matias, supaya tidak dilupa, Pak Matias, supaya tidak dilupa, langsung ditanggapi gitu. Silakan Mas Suma. Ya, jadi gini, di awal pertemuan kita pada sesi ini saya katakan bahwa yang dikatakan firman, kalam, itu pewahyuan dari Allah, malaikat sampai kepada nabi. Poin yang kedua yang saya katakan tadi, kitab Anda itu menceritakan hasil penyelidikannya terkait dengan nabi-nabi terdahulu. Tetapi itu bukan kedudukannya kalam. Contoh misalnya, di Keluaran 3 nomor 2. Musa menerima Taurat melalui perantaraan malaikat. Mana dalilnya? Baca nomor 2, Keluaran 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ini malaikat datang kepada Musa menyampaikan Taurat. Lalu kemudian penulis kitab Perjanjian Baru, si Lukas, juga menceritakan hal demikian. Kisah Para Rasul nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya dari semak duri. Lukas menceritakan Taurat,
Musa menerima Taurat dari malaikat. Nah sekarang yang saya tanya, Lukas ini menerima catatan-catatannya yang begitu tebal itu dari mana? Malaikat mana yang datang kepadanya? Mana dalilnya? Dan saya rasa tidak perlu ada malaikat di situ. Kenapa? Karena sudah Yesus sendiri yang nusul. Ini Pak, saya bantah Bapak. Bapak punya pikiran itu bukan pikiran Allah. Bapak mungkin tahu secara letterlek. Tetapi secara spirit, Bapak tidak bisa mengerti. Jadi memang Bapak karena saya tidak punya Roh Kudus gitu. Cara Allah dan cara manusia beda. Nah sekarang cara Bapak cara apa? Cara Allah itu kayak mana? Kayak Bapak yang berhalusinasi, berasumsi gitu. Rohnya masuk orang itu. Kalau Roh Kudus tidak masuk orang itu, dia tidak ngerti, Pak. Oke, Roh Kudus itu apa, Pak? Roh Kudus itu iya, bicara soal pribadi Allah sendiri dalam hati. Di mana di dalam kitab original teks Yunani menyebut Roh Kudus? Pak? Dalam kitab pasal 1 itu. Ayat di mana itu, Pak? Bilang, perjanjian Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa. Jadi begini, Pak. Kalau Bapak ingin mengerti kebenaran, itu cuma satu. Saya harus berhalusinasi gitu. Oleh Roh Kudus. Kalau enggak, Bapak nggak bisa ngerti. Roh Kudus itu apa dalam bahasa Yunani, Pak? Roh Kudus itu, kalau bahasa Yunani itu Parakletos. Parakletos. Iya. Ngawur, salah itu. Woi, jangan sembarangan. Aduh, Bapak, ngerti nggak Parakletos itu apa, Pak? Bapak, waduh, banyak dengar, banyak belajar, Pak. Aduh, Parakletos itu apa, Pak? Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi begini, Pak. Kalau Bapak mengerti firman ini, bahwa inilah tulisan Allah, firman Allah, itu harus berhati untuk Tuhan. Kalau Bapak. Kalau Bapak nggak memberi saya ingin jelaskan sedikit ya. Ini pendeta udah ngawur nih, pendeta ini. Nah, begini. Supaya oke, Pak Matias bisa barangkali lihat dulu supaya perhatikan Matias. Perhatikan ya. Jadi jangan dulu berbicara tentang roh. Hidup di dunia masih kentut aja ngomong tinggi kali. Ya, saya matikan dulu ya. Ini ada gangguan dari luar gitu. Matikan dulu suaranya. Matikan. Iya. Adinda Soeb jangan bikin gerakan tambahan. Iya. Mana. Soeb. Ada gangguan dari luar ini. Saya matikan dulu ya. Datang tamu baru lagi nih Bang. Nanti si pendetanya itu ngawur itu. Dinda ada apa-apa. Nanti Dinda biarkan Bang Suma dulu dengan Pak Matias. Jadi Pak Matias Tabe, tadi sudah dijelaskan bahwa Alkitab itu murni datangnya dari Allah dan diberikan sendiri oleh Allah. Nah di dalam kitabnya Bapak itu Lukas, Yohanes, Matius, kemudian Paulus itu sebenarnya berhubungan dengan Allah itu kapan? Nah, nanti kita coba bongkar. Sedikit ya. Iya, sebentar, Web. Silakan, Pak. Bisa diterangkan itu kapan pewahyuan kepada Lukas, pewahyuan kepada Yohanes, Matius, Paulus itu kapan pewahyu itu turun? Ya, kalau pewahyuan itu, Pak, itu kalau kita mau bilang itu pada berapa abad yang lalu gitu. Kita ini kan abad 21. Karena zaman para murid itu, Alkitab ini mulai ditulis pada tahun 150 yang lalu. Gitu. 150 Masehi? Ya. Oke. Berapa tahun setelah meninggal Yesus? Tabe, Pak? Ya. Berapa tahun sepeninggal Yesus? Itu ribuan tahun, Pak. Oh, silakan Mas Suma. Ya. Jadi sedikit yang terkait dengan Parakletos ya, yang larinya ke Roh Kudus itu nggak nyambung, Pak. Inilah saya katakan saya butuh dari Kristen yang bisa kemudian menjelaskan Parakletos ini, ya atau Roh Kudus ini. Ya, sebenarnya Parakletos itu pekerjaan Roh Kudus
Nah gitu. Nggak nyambung, Pak. Roh Kudus Sedikit, itu. Bang. Ya. Bang, kita kedatangan tamu pendeta baru lagi, nanti dia akan masuk, Bang. Oke. Nanti Iya. begini, Pak Matias, tolong dicoba diramu dulu supaya nanti pandangan Pak Matias bahwa Bible sekarang ini dikatakan Alkitab supaya ada mengerucut menjadi semacam terakhir lah. Ya. Bukti bahwa Bible itu adalah Alkitab. Kemudian nanti disusul dengan Bang Suma. Silakan Pak. Saya kasih waktu 5 menit, Pak. Ya, jadi yang pertama, Alkitab itu memang adalah dasar kekristenan yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri gitu. Jadi Alkitab ini dia menulis tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu disebut Alkitab. Nah, itu kan kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris kan Babel. Bible. Nah, kalau sekarang ini memang karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Indonesia, memang Alkitab. Nah, jadi Alkitab itu dalam pengertian inilah otoritas tertinggi dari firman Allah yang membicarakan tentang pribadi Yesus dan juga tentang teladannya gitu. Nah, itu disebut Alkitab, firman Tuhan. Nah, di luar Alkitab itu tidak ada, tidak disebut Alkitab. Nah, jadi saya kira ini yang perlu harus kita pegang gitu. Karena dia berbicara tentang kebenaran, dia berbicara tentang keilahian Yesus. Nah, itu disebut Alkitab itu. Sehingga akan terpancar buat setiap orang yang membaca. Saya kira cukup Bang Matias ya. Oh, saya kira cukup. Sekarang Bang Suma untuk menutup. Baik. Oke. Suara saya kedengaran, Kanda? Dengaran. Iya. Jadi kalau Pak Matias tadi mengatakan di luar daripada Bible itu bukan Alkitab, kebalik. Itulah celakanya kalau tidak berdasar terhadap sumber yang benar. Nah, Ya, artinya terkait dengan tema kita. Sebentar, Terkait- Pak Matias. Biar Bang Suma melanjutkan. Ya, terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini. Apa yang kemudian saya uraikan dari awal itu, tolong diuji kebenarannya. Supaya kita bisa memahami bahwa ternyata Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Sementara Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Ya, Alkitab itu bahasa Arab, Alkitab itu bahasa Al-Qur'an. Orang-orang Arab tidak menyebut kemudian kitabnya dengan sebutan Alkitab. Dalam arti kata orang Arab di luar daripada Islam. Nah, sementara orang Islam itu memahami Alkitab ini berasal dari kata alif lam, dari huruf alif lam dan juga penambahan kata kitab. Ini bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Yunani tidak ada itu alif lam. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai muatan isi daripada Biblos atau kitabnya teman Kristen, maka kemudian isi yang termaktub di dalamnya itu penjabaran tentang sesuatu dari hasil penyelidikan yang muatannya menceritakan kejadian masa lalu, masa para nabi. Jadi dia adalah pemberitaan. Mau dikatakan sebagai kabar boleh, mau diceritakan sebagai berita juga boleh. Tetapi untuk diimani sebagai kalamullah, sebagai Alkitab, ya tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Kan data tadi saya sudah sajikan. Bagaimana kemudian ada penambahan-penambahan? Satu. Kedua, tidak ada kemudian legitimasi pengesahan dari Yesus kepada penulis, apalagi kepada tulisannya. Maka duduk sebagai hadits sahih tidak bisa, apalagi duduk sebagai Alkitab. sorry Pak. Tidak bisa. Kalau Bapak bilang tidak ada legitimasi, tadi kan saya sudah bilang
Kisah 1 ayat 8 itu perjanjian Yesus bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu dan aku mengirim penolong. Itu legitimasi, Pak. Baik. Penolong itu Roh Kudus yang Oke. bekerja dalam hati manusia. Para murid, nah, baru mereka juga bisa katakan, mereka juga buta, Pak. Ketika Roh Allah turun, baru mereka bisa. Oke. Jadi ketika Bapak mengatakan di dalam Yohanes atau Kisah Para Rasul, Pak, yang Anda maksud? 1 ayat 8 itu. Bapak Di mana? Di mana? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Oh, kalau Kisah Rasul 1 itu tidak bercerita kayak begitu, Pak. Itu bukan legitimasi. Tidak ada. Legitimasi, Pak. Bapak nggak ngerti legitimasi. Itu Di mana? Di mana Yesus bercerita tentang kitab Bapak? Di mana? loh, itu lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Yesus bercerita di situ lewat para penginjil. Oke. Coba saya uji Bapak. Ketika Yesus berbicara dengan katamu, dia berbicara dengan non-Yahudi atau orang Yahudi, Pak? Ya, pada mulanya itu memang dengan orang Yahudi. Nah, Petrus. berarti bukan kepada Kristen, Pak. Dia bercerita langsung kepada kaumnya, kepada umatnya, Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi jangan Bapak GR mengatakan itu untuk Bapak. Aku akan pergi ke tempat Bapak untuk menyediakan tempat untukmu. Mau di situ siapa? Bani Israel. Ya, saya lihat itu begini. Karena Israel dia tidak percaya Yesus, maka Allah buka hati untuk seluruh dunia. Siapa yang mau percaya? Please. Gitu. Percaya sebagai apa Yesusnya? Sebagai utusan kepada Bani Israel? Atau percaya Yesus itu sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Ya, dia datang sebagai rupa dalam bentuk manusia. Kenapa dia datang dalam bentuk manusia? Supaya manusia bisa bergaul dengan Yesus. Ya, karena itulah Bapak, orang-orang Kristen nanti diusir. Karena mengajarkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan, yang tidak berkesesuaian dengan perintah Bapa yang ada di langit. Oh, benar Bapak? Itu menurut saudara. Tapi menurut Alkitab tidak. Dalilnya ada, Pak. Matius 7 nomor 21 sampai 23 yang diusir di situ siapa, Pak? Yang diusir itu orang-orang hamba-hamba Tuhan, pendeta yang berbuat dosa. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan. Yang berbuat dosa selama mereka melayani misalnya berkhotbah sana sini tapi punya istri simpanan. Oh, salah Bapak. Salah Bapak. Jangan. Kalau Bapak salah, Bapak salah. Dalilnya tidak begitu, Pak. Ditolak oleh Tuhan. Bapak dalilnya tidak begitu. Itulah celakanya kalau Bapak memiliki buku yang bukan kalam Allah. Anda tidak percaya diri untuk membawa buku Anda itu untuk Anda pertanggungjawabkan. Buku Anda mengatakan bahwa tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak, tertulis di mana kehendak Bapa sehingga manusia itu menyembah kepada anak manusia bernama Yesus? Nah, itu dalam Matius pasal 4, nanti baca di situ. Itu iblis sendiri datang mencobai Yesus. Apa Pertama hubungannya, dia Pak? suruhlah batu-batu itu menjadi roti. Yang kedua dia bilang buat Yesus, jatuhkanlah dirimu dari bunga-bunga nanti ditatang oleh malaikat. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus jangan mencobai Allah Tuhan. Kamu harus patut berbakti kepada Allah. Nah, salah satu ayat yang paling konkret itu Yohanes 13 ayat 13. Kamu memang menyebut aku Tuhan. Memang akulah Tuhan dan guru. Ya udah Kanda, mungkin saya sudah sampai pada endingnya bahwa yang diusir kala itu menurut saudara kita itu adalah pendeta dan seterusnya. Itu udah mewakili sebenarnya. Orang-orang yang tidak hidup benar itu diusir pada akhir zaman. Pada saat Tuhan akan menghakimi dunia dan mereka pakai dalil. Oh, saya dulu
bernubuat. Saya dulu usir setan. Tapi Tuhan bilang, nyahlah kamu sekalian. Aku tidak mengenal kamu. Oke, Pak Matias. Baik, Kanda, Jadi- saya kira cukup. Jadi sebelum Oke. kita akhiri, masih ada waktu 1 menit barangkali Pak Matias untuk closing statement Pak, supaya para netizen pendengar mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi silakan Pak Matias. Oke, ya untuk mengakhiri session kita ini, saya juga minta maaf lah gitu ya. Tapi kita harus saling membangun gitu, satu dengan yang lain. Nah, sehingga saling tolong menolong, saling membantu, Siap. saling ya hargai satu dengan yang lain. Sekalipun dia agama apa saja, kita hargai sebagai manusia. Soal keselamatan itu pilihan buat setiap orang. Jadi saya kira gitu dari pembicaraan saya. Ya, mungkin ada kekurangan, tapi kita perlu belajar terus untuk melengkapi hidup kita ini, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke. Oke Pak ya, Silakan. terima kasih banyak. Iya, baik. Saya Kanda 1 menit. Saya 1 menit saja. Baik, makasih. Jadi gini, Pak Matias adalah orang yang saya hargai, orang yang saya hormati. Dia mengajarkan ajaran agama syiar. Dia menyampaikan agama kebenaran versi beliau. Saya pun demikian. Jadi misi daripada dialog ini adalah semata-mata bentuk kasih sayang. Pak Matias sayang terhadap saya, terhadap umat Yes. Islam, karena Yes. menganggap bahwa keselamatan itu ada di dalam penyembahan terhadap Yesus. Saya pun demikian. Cinta kasih sayang terhadap Pak Matias dan teman-teman Kristen sehingga saya mengajarkan versi kebenaran menurut saya. Nah sekarang kita masing-masing bertahan di dalam versi keselamatan yang kita ingin yang kita jabarkan. Biarkan umat yang menilai, biarkan mereka yang memilih bahwa manakah kasih sayang yang pantas kemudian duduk di hadapan Tuhan. Apakah dari kasih sayang saya yang mengasihi teman-teman Kristen agar benar-benar mengenal ajaran Yesus yang sesungguhnya, ataukah kasih sayang yang benar itu dari sahabat kita Pak Matias yang kemudian menginginkan keselamatan bagi orang Islam agar memeluk agama yang dianut. Oleh karena itulah kemudian saya sampaikan bahwa ketika ada nada, ada kata, ada ungkapan yang sifatnya penekanan atau keras, itu semata-mata hanya sebagai bentuk wujud kasih sayang kami terhadap umat. Baik terhadap umat Islam maupun terhadap umat Kristen. Jadi tidak ada saling benci-membenci. Lain cerita kalau saling hujat, maki-maki pribadi, mau bawa badi dan seterusnya, maki-maki sembahan, itu yang saya tidak suka. Maki-maki sembahan itu yang tidak pantas. Saya dan Pak Matias itu berdialog, misinya hanya satu, mewujudkan kasih sayang terhadap sesama anak bangsa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuhan Yesus berkati.